Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika dengan saya Eko Prayogo. Video ini akan membantu kalian untuk belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang program linier yang ada di kelas 11. Jadi pertama-tama program linier awalnya kita harus tahu istilah gambar garis. Jadi fungsi garis itu ada gambarnya. Biasanya itu kalian ketemu gambar yang seperti ini, seperti ini, bisa juga seperti ini, dan bisa juga seperti ini. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena saya akan mengajari kalian tanpa menguji nilai ke dalam fungsi garisnya. Jadi sistem pertidaksamaan linier kan nanti kalian mencari himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Jadi dari istilah garis ini namanya kanan dan ini kiri. Jadi kita mengikuti garis tangan kita. Kalau ini yang garisnya seperti ini, berarti ini sesuai tangan, ini adalah kanan dan ini kiri. Dan kemudian ini adalah kanan dan ini adalah kiri. Nah, kalau garisnya seperti ini, maka ini udah jelas, ini atas dan yang ini bawah. Terus kalau garisnya yang vertikal seperti ini, maka ini sudah jelas juga, ini kanan dan ini kiri. Jadi apa sih kok kanan kiri? Jadi sistem pertidaksamaan linier kan itu ada istilah tanda ini lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Dan jadi di himpunan penyelesaian itu kalau ini tandanya lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya itu ada di kanan. Kemudian kalau tandanya itu lebih kecil sama dengan, itu himpunan penyelesaiannya ada di kiri. Jadi himpunan penyelesaian itu sama juga kalau digambar nanti itu DP atau daerah penyelesaian, atau ini juga DP, daerah penyelesaian. Jadi kalau ini di kanan, maka kalau garisnya seperti ini, jadi kanan itu identik dengan atas dan itu kiri identik dengan bawah. Nah, jadi teorinya seperti ini, jelas kan? Teorinya seperti ini. Tapi dengan syarat X-nya harus positif. Jadi maksud X-nya positif, jadi sistem persamaan ini pertidaksamaan ini misalnya AX tambah BY lebih besar atau lebih kecil lah sama dengan C. Jadi ini A-nya ini harus positif. Jadi konstantanya harus positif. Jadi kalau negatif gimana? Kalau negatif ya dikalikan dengan negatif, jadi hasilnya positif ya. Perlu diingat syaratnya X-nya syaratnya harus positif. Nah, jadi kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama 2X kurang Y lebih besar sama dengan 8. Perhatikan ini tandanya ini lebih besar sama dengan berarti
daerah penyelesaiannya di mana? Kalau lebih besar di kanan. Jadi daerah penyelesaiannya di kanan. Nah, jadi nampak nanti di kanan ya. Jadi yang pertama kita harus membuat titik bantunya. Jadi misalkan X-nya sama dengan 0, maka 2X kurang Y lebih besar sama dengan 8. 2 dikali 0 kurang Y lebih besar sama dengan 8. 2 kali 0, 0. Y sama dengan lebih besar sama dengan negatif 8. Jadi titiknya 0,8. Kemudian jika Y-nya 0, jadi 2X kurang Y lebih besar sama dengan 8. 2X kurang 0 lebih besar sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 8 per 2. X lebih besar sama dengan 4. Jadi X-nya 4, Y-nya 0. Nah, kemudian kita gambar dari titik-titik ini. Kita gambar di koordinat kartesius. Jadi ini Y, ini garis X. Terus itu ada 0,8 dan 4,0, berarti Y-nya 8. Negatif 8 ini ya, negatif 8. Berarti ke bawah 2, 4, 6, 8, negatif 8. 2, 4, 4. Jadi 0,8. Ini 0, Y-nya 8. Titiknya di sini. Kemudian yang kedua 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti titiknya di sini. Jadi kalau biar lebih cantik gambarnya, kalian harus buat skalanya yang lebih pasti ya. Jadi dari titik ini di sini 0,8 dan ini 4,0. Jadi kita hubungkan di kedua titiknya. Nah, inilah garis 2X kurang Y lebih besar sama dengan 8. Jadi kalau garisnya seperti ini, maka tadi hafalan yang kita buat adalah gambar seperti ini dia. Jadi daerah penyelesaiannya ada di kanan karena lebih besar dia. Daerah penyelesaiannya ada di kanan. Jadi ini DP-nya, daerah penyelesaiannya. Jadi yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir aja. Jadi ini ya daerah penyelesaiannya yang ada di yang polos. Paham kan? Nah, masuk di contoh yang kedua. Contoh yang kedua, X kurang Y lebih kecil sama dengan 5. Tanda lebih kecil, perhatikan tanda lebih kecil. Jadi ini kalau tanda lebih kecil berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri. Di kiri ya. Jadi kita buat dulu titik bantunya. Jika X sama dengan 0, maka X kurang Y lebih kecil sama dengan 5.
0 kurang Y sama dengan lebih kecil sama dengan 5, Y lebih kecil sama dengan negatif 5. Titiknya X, negatif 5. Kemudian yang kedua, jika Y-nya sama dengan 0, maka X kurang Y lebih kecil sama dengan 5. X kurang 0 lebih kecil sama dengan 5. X lebih kecil sama dengan 5. Jadi titiknya 5,0. Terus kita gambar. Y X sini negatif 5, sini 5. Jadi yang pertama itu 0, negatif 5, dan ini 5,0. Kita hubungkan dua titiknya. Inilah garis X kurang Y lebih kecil sama dengan 5. Ini lebih kecil, berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri. Jadi ini DP-nya, daerah penyelesaiannya. Yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir. Nah, ini contoh yang kedua, paham kan? Nah, masuk kita di contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, negatif X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Jadi syaratnya apa tadi? Syaratnya X-nya harus positif. Tengok di sini, X-nya adalah negatif. Maka kita kalikan dulu. Kita ubah ya. Kita ubah X yang menjadi positif, maka kita kali dengan negatif. Negatif X kali negatif positif X. Negatif 2 jadi negatif 2Y. Jadi dibalik ya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan dikalikan menjadi lebih besar sama dengan negatif 6. Jadi kalau ini DP-nya di sebelah kanan. Yang pertama kita harus buat titik bantunya. Jika X sama dengan 0, maka 0 kurang 2Y lebih besar sama dengan negatif 6. Y lebih besar sama dengan 3. Dah. Kemudian jika Y-nya, nah titiknya ini 0,3. Jika Y sama dengan 0, maka X kurang 2 kali 0 lebih besar sama dengan negatif 6. 2 kali 0, 0x lebih besar sama dengan negatif 6. Jadi negatif 6,0. Nah, langsung aja kita buat gambarnya. Yang pertama 0,3. 1, 2, 3. Jadi kira-kira di sini ini 3. X-nya salah. X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2. Jadi yang pertama 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. 3. Jadi ini 0,3.
kita hubungkan titiknya. Jadi ini garis X kurang 2Y lebih besar negatif 6. Lebih besar tandanya, maka dia di kanan. Jadi daerah penyelesaiannya di sini. Dan tidak, daerah penyelesaiannya kita arsir. Kan? Contoh yang ketiga ini. Selanjutnya kita masuk di contoh yang ini. Tentukan nilai optimum dari Z sama dengan X tambah 2Y. Jadi ini adalah fungsi objektif. Objektifnya adalah Z sama dengan X tambah 2Y. Yang memenuhi 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Ini kita namai, ini adalah garis yang pertama. Terus garis yang kedua, 2X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah garis yang kedua. Dan yang ini Y lebih besar sama dengan 1. Garis ketiga. Dan X lebih besar sama dengan 1. Dan X lebih kecil sama dengan 3. Ini adalah garis yang keempat. Yang pertama, kita buat dulu titik-titiknya dengan menggunakan titik bantunya. Jadi yang pertama, 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Jadi kita buat dulu titik bantunya, nanti gambarnya ini kita jadikan satu. Gambarnya kita jadikan satu. Titik bantunya langsung aja. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0. 6 kali 0, 5Y, 30 bagi 5 itu adalah 6. Jadi jika X-nya 0, Y-nya 6. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 5. Jadi ketemu dia. Titiknya adalah yang pertama 0,6, yang kedua 5,0. Terus yang kedua, 2X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Jadi kita pakai titik bantunya XY. Jika X-nya 0, 2 kali 0, Y sama dengan 0. Nah, jika ketemu 0, X-nya 0, Y-nya 0, maka kita jangan memakai titik bantu dengan Y-nya 0. Kita ganti, boleh dengan X-nya aja 2 boleh. 2. Jadi kalau X-nya 2, 2 kali 2 4, Y-nya sama dengan 4. Jadi negatif 4, positif 4. Jadi ketemu titik yang kedua itu adalah 0,0 dan 2,4. Terus yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 1. Nah, ini udah pasti Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1. Kemudian yang garis keempat, nah ini udah pasti juga X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Kemudian kita gambar.
2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. 1, 2, 3, 4. Nah, negatif 6. Jadi kalian kalau menggambar seperti ini, skalanya harus jelas ya. Ini karena tidak ada dan tempatnya kecil, maka kita skalanya kita kira-kira aja. Jadi untuk garis yang pertama itu adalah 0,6 dan 5,0. 0 x-nya 0, y-nya 6. Jadi di sini ini adalah 0,6. Yang kedua 5,0, x-nya 5, y-nya 0. Ini adalah 5,0. So, bukan garisnya. Ini adalah garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua itu adalah 0,0. 0,0. Kemudian 2,4, x-nya 2,4. Ya. Garis yang kedua. Oh ya, kita lupa tadi daerah penyelesaian. Jadi yang pertama ini adalah lebih kecil sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri. Maka yang kita arsip yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua itu lebih besar, maka daerah penyelesaiannya ada di kanan. Yang kita arsir adalah yang kiri. Nah, garis yang ketiga, y sama dengan 1. Di sini 1, y sama dengan 1. Ini adalah garis yang ketiga. Jadi karena y lebih besar sama dengan 1, maka dia berada di atas daerah penyelesaiannya. Yang kita hasil adalah yang bawah. Kemudian garis yang keempat ada 2, x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Ini garis yang keempat, x sama dengan 1, dan ini adalah garis yang keempat juga untuk x sama dengan 3. Jadi yang kita arsir berjelas daerah penyelesaian
penyelesaian dia ada di tengahnya, jadi kita arsir ini. Nah, jadi ini gambarnya. Dari gambar ini kita akan mendapat sebuah bangun datar ya, ini bangun seperti segi 5 ini kita namai titik-titiknya. Nah, ini antara perpotongan kan dia menghasilkan titik, ini titik-titiknya. Jadi yang ini ya, ini daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya ada tengah, ini kita namain titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, ini kan udah terjadi gambar. Jadi nampak dia daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir ini. Kenapa saya tadi membuat daerah penyelesaiannya tidak diarsir? Karena kalau diarsir dia akan kecoret semua. Jadi makanya tadi saya bikin yang daerah penyelesaiannya tidak diarsir. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi objektifnya. Jadi untuk mencari nilai optimumnya, maka kita dari titik-titik sudut ini, ya ini tadi titik-titik sudut yang sudah saya namai titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Sebenarnya ada dua untuk mencari nilai optimum dan minimumnya. Yang pertama dengan titik-titik ini tadi. Jadi dari daerah penyelesaian ini kan ada titik-titiknya tadi, titik potongnya. Ini yang pertama titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Jadi untuk yang pertama titik A, titik A-nya itu perpotongan antara garis 3 dengan garis 4 X1. Jadi ini X-nya 1, Y-nya 1. Udah jelas ini adalah 1,1. Titik yang B ini perpotongan antara garis yang keempat X sama dengan 1 dan garis yang kedua. Garis yang kedua itu adalah 2X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Kan ada dua garis ini, maka kita bisa mencarinya dengan cara eliminasi atau substitusi. Yang pertama itu adalah garis X sama dengan 1. Yang kedua 2X kurang Y sama dengan 0. Jadi kan kalau kita untuk mencari titik bantunya ini adalah ubah aja dengan sama dengan. Jadi masukkan X sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 kurang Y sama dengan 0. 2 kali 1 2. Jadi Y sama dengan negatif 2. Jadi titik B nya itu X nya 1, Y nya negatif 2. Y nya negatif 2. Nah, untuk titik C nya, itu garis 1 yaitu 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Kita ubah ya, sama dengan 30. Dan titik yang kedua, titik perpotongannya, garis perpotongan adalah garis yang kedua, yaitu 2X kurang Y sama dengan 0.
eliminasi X kita kali atasnya 1 kali 3. Jadi 6 kali 1 6x tambah 5y sama dengan 30. 6x kurang 3y sama dengan 0. Jadi kita kurang 0, 8y sama dengan 30. Jadi y sama dengan 30 per 8. Sama-sama dibagi 4. Sama-sama dibagi berapa ini? 15 per 4. Dapat y-nya. Berarti langsung aja kita substitusikan 2 ke sini ya. 2x kurang 15 per 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 15 per 4. X sama dengan sini kan, jadi 15 per 8. Jadi titiknya dapat titik yang C itu 15 per 8, 15 per 4. Yang D ini perpotongan antara garis 1, yaitu garis satunya adalah 6x tambah 5y sama dengan 30, dan garis yang keempat itu adalah x sama dengan 3. X sama dengan 3. Langsung aja substitusikan. 6 kali 3 tambah 5y sama dengan 30. 18 tambah 5y sama dengan 30. Y sama dengan 30 kurang 18, 12 per 5. Jadi dapat titiknya itu X nya 3, Y nya 12 per 5. Kemudian titik E nya, di E nya nggak jelas, itu perpotongan antara garis yang ketiga dengan garis yang keempat. X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 dan Y nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan optimumnya, maka kita masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi titik-titik yang itu tadi, titik H adalah 1,1, titik B nya 1,2, titik C nya 15 per 8, kemudian Y nya 15 per 4, titik D nya 3,12 per 5, kemudian titik E nya 3,1. Nah, jadi kita substitusikan ke Z sama dengan X tambah 2Y. Kalau udah, kita jumlah masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi yang pertama X nya 1 ditambah 2 kali 1 itu adalah
3. 1 tambah 2, 3. Kalau nggak tahu gini, masukkan 1 tambah 2 kali 1 sama dengan 3. Kemudian titik yang B kita masukkan 1 ditambah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian ini kita masukkan, langsung kita masukkan ya, 15/8 ditambah 2 kali 15/4, 15/4 sama dengan 15/8 ditambah 2 kali 15, 30/4. Jadi berapa? 15/8 ditambah 8 bagi 4, 2 kali 30, 60/75/8. Kemudian yang ini X nya 3 ditambah 2 dikali 12/5, itu sama dengan 39/5. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi untuk titik maksnya, nilai maksnya itu antara 75/8 dengan 39/5, itu besaran 75/8. Kemudian nilai min-nya adalah 3. Nah, jadi dapat nilai optimum.